Halo, kamu lagi dengerin podcast BEM Fakultas Ekonomi Unimus 2023. Yuk, simak perbincangan kali ini. Hai teman-teman, selamat datang di podcast BMFE, yaitu di channel YouTube BMFE. Nah, nantinya ini kita akan ngobrolin terkait BMFE dan informasi menarik lainnya, terutama di bidang ekonomi. Jadi buat kalian nih yang kepo dengan BMFE dan informasi lainnya, ayo dengerin dan simak podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita BMFE. Mbak Nisbel, Oi, sebelumnya selamat datang ya Mbak di podcast perdana reshuffle kepemimpinan BMFE pada periode 2022-2023. Saya ucapkan selamat datang buat Mbak Nisbel. Sebelumnya saya hello dulu nih Mbak ke penonton. hai semuanya. Oke, Mbak Nisbel ini mempunyai nama panjang apa sih Mbak? Kok bisa dipanggil Nisbel gitu? Nama panjangku Anissa Bella Novitasari. Nah, karena kebanyakan di seluruh Indonesia ini menggunakan nama Anissa, terus Bella, jadinya disingkat aja Anissa Bella Nisbel gitu. Oh gitu, jadi sejarahnya mungkin karena itu ya Mbak, mungkin ada beberapa orang yang di BEM khususnya gitu ya, Iya. yang namanya Anissa mungkin biar ada sedikit beda gitu Iya. ya. Oke, Mbak Anissa Bella ini Mbak Nisbel gitu ya? Iya, panggil aja Nisbel. Oh ya Mbak Nisbel, kalau panggil sayang boleh? Aduh. Malu nih. Boleh nggak Mbak? Boleh. Khusus kamu semua boleh. Oke, Mbak Nisbel itu kesibukannya apa sih Mbak saat ini? Kesibukannya kuliah, terus habis ini mau ada KKN, terus ini juga masih ada kepengurusan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Wah, keren ya statusnya sebagai wakub guys, wakub. Oke, apa sih Mbak motivasi Mbak Nisbel sendiri kenapa mau gitu jadi seorang wakil gubernur gitu? Aduh, kenapa ya? Sulit sih menjawabnya tuh. Ya karena mungkin karena kita melihat apa ya? Berkaca dari periode lalu sih, karena dorongan dari teman-teman juga yang bikin semangat buat melanjutkan kepemimpinan berikutnya di BMFE ini. Karena dulunya kan aku dari himpunan, itu juga aku jadi wakil, jadi kayak ada dorongan tersendiri gitu. Jadi aku lebih kayak, wah, apakah aku harus melanjutkannya? Oke, mungkin nanti tahun depan bisa jadi gub gitu ya Mbak? Waduh. Ya sudah, aku mau beristirahat dulu deh. Istirahat dari apa ini? Istirahat di tempat. Oke Mbak Nisbel itu sendiri tentunya ikut organisasi bukan hanya di BEM ini aja gitu ya. Dan tadi Mbak udah bilang sebelumnya ikut di himpunan, mungkin hal-hal lucu atau yang berkesan dari Mbak Nisbel sendiri dalam berorganisasi itu seperti apa sih? Apa ya, mungkin dari orang-orangnya sih ya, karena setiap organisasi itu kan pasti ada nih satu orang yang kayak kocak banget gitu loh. Nah itu tuh yang kayak sebuah yang bikin redup sebuah organisasi gitu loh. Contohnya aja Mbak Berlin nih, suka ketawa gitu kan. Nah itu kan lucu juga itu. Seperti itu sih. Oh berarti definisi lucu itu yang suka ketawa gitu ya? Iya, kalau aku gitu, suka ketawa itu berarti dia lucu gitu aja. Bukan orang gila loh. Oh ya, Mbak Nisbel itu asli mana? Asli bumi Kak. Iya, tentu asli bumi. Dari planet mana? Planet Ambarawa, seberangnya ada Jambu lah itu rumah saya. Oh iya. Berarti di sini ngekos ya? Terus apa ya? Perkuliahan ini udah semester berapa Mbak? Aku semester 6 sih ini. Semester 6 ya, berarti udah melalui proses panjang mulai dari maba. Tentunya banyak sekali hal-hal dan pembelajaran yang udah dilalui dari Mbak Nisbel sendiri. Nah, di tengah-tengah kesibukan dari Mbak Nisbel itu sendiri, ya menjalani kuliah, juga organisasi, tentunya di luar itu pasti ada kesibukan yang lain. Nah, bagaimana cara Mbak Nisbel mengatasi itu semua gitu loh? Tentunya kan teman-teman juga pengen seperti Mbak Nisbel gitu loh, sebagai wakub tapi masih bisa membagi waktu. Kayak orang sibuk banget ya. Orang penting ini. Ya
apa ya, setiap kesibukan itu kan pasti ada yang mau dikorbanin. Nah, salah satunya juga entah itu keteteran di tugas atau nanti yang keteteran di organisasi, bahkan di rumah pun bisa keteteran itu. Jadi ada salah satu yang harus dikorbankan sih kalau aku, karena ya kita namanya manusia biasa 24 jam nggak mungkin kan apa bekerja terus menerus bisa jompo. Ini aja udah jompo ini duduk lama aja udah boyon gitu. Terus apa ya Mbak? Oke. Terkait itu sendiri tuh mengganggu kuliah Mbak Nisbel sendiri nggak sih? Kayak ikut organisasi contohnya, apalagi Mbak Nisbel punya jabatan yang strategis di BEM FE. Tentunya ada sedikit mungkin dari Mbak Nisbel buat motivasi teman-teman supaya berlomba-lomba dalam berorganisasi gitu ya. Tentunya kan berorganisasi ada benefit yang positif gitu. Mungkin menurut Mbak Nisbel gimana? Apakah mengganggu atau gimana? Kalau kita udah niat dari awal nih ya, karena kita kan kalau misalkan beda ya ceritanya, kalau kamu ayolah ikut organisasi kan harus wajib gitu. Nah itu pasti kamu akan merasa kayak ganggu perkuliahan, aku jadi keteteran gini-gini. Tapi kalau kamu dari awal memang mau bergabung, terus kamu mau meluangkan waktu di organisasi dan kamu bisa membagi waktu di perkuliahan, pasti menurutmu itu nggak bakal bikin kuliah keteteran, walaupun kamu misalkan tugas nggak bikin gitu loh ya, karena kesalahanmu sendiri nggak bikin gitu. Terus untuk motivasi ya mungkin apa ya, banyak sih pengalaman yang bakalan didapat dari organisasi, terutama public speakingnya ya kalau di organisasi itu, karena berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal itu malah jauh kayak apa ya, bisa melatih kita gitu loh, biar dari yang nggak kenal jadi kenal gitu, karena itu akan diterapin di dunia kerja kita berikutnya. Karena tujuannya kita apa sih kuliah ya, pasti ya pengen kerja yang enak gitu loh ya, seperti itu. Oke, mungkin aku perlu belajar banyak dari Mbak Nisbel ini. Aku juga masih belajar ini. Nanti akan ada privat gitu ya. Les-lesan dong. Berbicara apa nih aku? Kayak dari tadi nyinggung-nyinggung BEM, tapi aku sendiri tuh belum tahu Mbak. Seperti gambaran luasnya BEM itu apa sih, supaya teman-teman di penonton nih khususnya tahu BEM FE itu apa sih Mbak? Secara singkatnya ya, kalau BEM fakultas itu ya seperti Gubernur Semarang lah kalau kamu tahu. Ganjar gitu. Iya, Pak Ganjar. Ya, saya wakilnya Pak Ganjar. Kebetulan Pak Ganjarnya sendiri lagi sedang ada urusan, jadinya belum bisa bergabung. Terus apa ya, BEM fakultas itu sebuah badan yang menaungi setiap prodi di bawahnya, karena di fakultas kita kan ada tiga prodi sekarang, dulu kan ada 2, manajemen, akuntansi, sama himagri. Nah dari BEM fakultas itulah yang menaungi 3 prodi tersebut, karena dari masing-masing prodi kan tetap ada yang namanya himpunan. Nah kalau himpunan itu kan fokusnya udah ke prodi nih, nah kita fokusnya ke 3 lingkup itu gitu. Oke, mungkin berarti siapa aja boleh gabung BEM FE, terkhusus Fakultas Ekonomi gitu ya Mbak? Boleh. Semester 1 pun boleh? Itu masih kita rencanakan, nanti bisa diikuti di Instagram BEM FE, jangan lupa di follow, silakan. Ini link ada di bawah ini ya, sama di atas ini. Promosi. Iya. Silakan bisa dilihat, dan informasinya nanti bakalan update terus gitu, karena pasti banyak kejutan. Banyak kejutan ya teman-teman, mungkin ikutin kata Mbak Nisbel, bisa follow di sini nanti ya. Instagram saya juga boleh. Gitu. Terus apa itu Mbak, terkait mungkin pesan dan pesan buat penonton tuh di depan, biar mereka juga semakin bersemangat dalam berorganisasi Mbak? Apa ya, teruslah mengembangkan rasa pengen tahu kalian gitu loh, karena dari rasa pengen tahu tersebut minat kalian mau ke organisasi tuh jadi ada gitu. Karena apa ya, karena itu ya yang aku alamin dari maba dulu tuh, karena aku ya dasarnya online dulu, jadinya aku tuh kayak
duh himpunan itu kayak apa sih, apa kayak OSIS ya, aku mikirnya kayak gitu. Karena dari SMA aku dulu tuh aku nggak ikut OSIS kan, jadinya kayak pengen tahu apa sih, gimana sih kerjanya, apalagi ini di perkuliahan gitu loh. Apalagi aku berkaca dari kakak-kakak aku, itu kan dia juga ikut organisasi, jadi aku juga pengen tahu rasanya tuh seperti apa. Terusan sampai semester 6. Lah kok nyaman ya Mbak? Iya, lama-lama nyaman ini, awalnya pusing. Gak apa-apa ya. Oke, berarti kuncinya pengen tahu gitu ya. Terus itu pesan dari Mbak Nisbel. Terus terkait gimana cara itu Mbak, apa namanya ya? Misalnya aku nih ikut organisasi banyak gitu ya. Cuman kan saya pengen cari tahu di situ Mbak. Cuman capek gitu loh Mbak. Apa aja ya? Oh. Saya sih apa aja? Oh. Nggak apa Oh iya ya. Boleh kok. Di spill ya. Boleh. Mungkin ya nggak terlalu banyak sih Mbak. Cuman kalau kita menikmati kan pasti fun aja gitu kan. Di BMFE khususnya gitu ya. Terus di IMM sama di HW itu. Oh, HW itu. HW yes. Aduh, lawak terus sih. Teman-teman pasti pada ketawa tuh. Mbak Berlin ini lucu loh. Mau jadi pelawak. Kuncinya awet muda itu harus selalu tersenyum Mbak. Makanya Mbak harus selalu senyum biar awet muda. Senyum Pepsodent. Tuh. Apalagi nih? Apalagi ya? Saya hello dulu Mbak buat penonton. Dari tadi kayak kita ngobrol sendiri kayaknya ya. Silakan kalau yang mau bergabung bisa loh. Besok di podcast berikutnya tapi. Oke, mungkin sampai sini dulu aja Mbak. Mungkin di next kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi gitu ya. Mungkin kita agendakan ngopi-ngopi gitulah ya. Oh siap. Di Warmindo, di manapun itu. Oke, Selagi ada waktu saya siap. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih guys. Bye. Tiga, dua, satu. Mbak Nisbel. Bye.